Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Amalia Puspitasari pada pelajaran fisika. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi. Selamat menyaksikan. Halo, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi usaha dan energi. Tujuan pembelajaran dari materi usaha dan energi adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian usaha dan energi. 2. Siswa dapat menganalisis hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. 3. Siswa dapat menjelaskan energi kinetik dan energi potensial. 4. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan usaha dan energi. 5. Siswa dapat menerapkan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu usaha? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Ternyata banyak sekali contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam games yang dilakukan anak pramuka, di mana mereka memindahkan bola dari satu titik ke titik lainnya. Contoh lain, ada beberapa anak yang sedang berlomba memindahkan bola dari tempat satu ke tempat lainnya. Ada lagi, lihat beberapa orang yang sedang berusaha memindahkan brankas dari atas mobil pick-up. Banyak contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Nah, bagaimana sih usaha dalam fisika? Mari kita pelajari bersama. Usaha, di mana dalam bahasa Inggris usaha berasal dari kata work. Simbol usaha adalah W. Usaha didefinisikan sebagai perkalian antara besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Persamaan usaha didapatkan dari perkalian vektor dot product antara vektor gaya dengan vektor perpindahan, sehingga didapatkan besar usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, di mana F adalah gaya satuannya Newton, S adalah perpindahan satuannya meter, dan W adalah usaha satuannya joule. Di mana rumus ini digunakan dengan syarat gaya F sejajar dengan perpindahan S. Lihat tayangan berikut ini. Ada seseorang siswa yang mendorong sekop dengan gaya sebesar F, sehingga sekop berpindah sejauh S. Nah, ini merupakan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kasus gaya yang sejajar dengan perpindahan, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah balok bermasa 1 kg ditarik gaya F sebesar 10 Newton, sehingga benda berpindah sejauh S sama dengan 5 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan? Penyelesaian. Kita dapat mencari besarnya usaha yang dilakukan dengan menggunakan persamaan W sama dengan F dikali S, dengan F sama dengan 10 Newton dan S sama dengan 5 meter, sehingga W sama dengan 10 Newton dikali 5 meter. Jadi W sama dengan 50 Newton meter atau W sama dengan 50 joule. Bagaimana jika gaya tidak sejajar dengan perpindahan? Contoh persoalan. Sebuah balok bermasa 1 kg ditarik dengan tali yang diberi gaya F sebesar 10 Newton, sehingga benda berpindah sejauh 5 meter.
di mana sudut antara F dan S adalah theta, yang besarnya 60 derajat. Berapakah besar usaha yang dilakukan? Sebelumnya yang diketahui adalah sebuah balok bermassa 1 kg, F sama dengan 10 Newton, S sama dengan 5 meter, theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah besarnya usaha W. Di sini, karena gaya F belum sejajar dengan perpindahan S, maka harus disejajarkan dahulu menjadi F cos theta. Sehingga usaha dapat dicari dengan persamaan W sama dengan F cos theta dikali S, atau W sama dengan Fs cos theta. Jadi W sama dengan 10 dikali 5 cos 60 derajat. Jadinya W sama dengan 50 dikali setengah. Sehingga didapatkan besarnya usaha W sama dengan 25 joule. Selanjutnya, usaha bernilai positif. Budi mendorong meja dari kanan ke kiri dengan gaya sebesar F, sehingga meja berpindah ke kiri. Nah, dalam hal ini usaha bernilai positif karena arah gaya F searah dengan arah perpindahan S. Apabila ada usaha bernilai positif, bagaimana jika usaha bernilai negatif? Lihat animasi berikut ini. Andre mendorong batu sekuat tenaga dengan gaya sebesar F yang sejajar dengan bidang miring ke atas. Namun, karena besarnya gaya gravitasi yang lebih kuat, batu meluncur searah bidang miring ke bawah. Nah, dalam hal ini, usaha bernilai negatif karena arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Selanjutnya, dapatkah usaha bernilai 0? Seseorang mendorong tembok sekuat tenaga, tetapi tembok tidak berpindah. Apakah orang ini melakukan usaha? Ya, tetapi usaha bernilai 0 karena tidak ada perpindahan. Lihat animasi berikut ini. Dari animasi ini, kita dapat mengetahui antara usaha yang bernilai positif, usaha bernilai 0, dan usaha yang bernilai negatif. Usaha oleh beberapa gaya. Lihat gambar berikut ini. Ayah dan anak ingin memindahkan almari dengan mendorong dan menarik tali yang diikatkan pada almari, di mana gaya yang diberikan anak yaitu F1 dan gaya yang diberikan ayah yaitu F2 dengan besar perpindahan sebesar S. Nah, apabila sudut antara F2 dan S adalah theta, berapakah besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan almari? Usaha di sini dapat dicari dengan menjumlahkan usaha yang dilakukan, di mana W total sama dengan W1 ditambah W2. Dan seterusnya, apabila ada W3, W4, berarti W total tinggal dijumlahkan. Di mana W1 ini adalah usaha yang dilakukan anak, sedangkan W2 adalah usaha yang dilakukan ayah. Di mana F1 sudah sejajar dengan S, maka W1 sama dengan F1 dikali S. Lalu, untuk W2, karena F2 belum sejajar dengan perpindahan S, maka harus disejajarkan dahulu, sehingga W2 sama dengan F2 cos theta dikali S. Jadi, W total sama dengan F1 dikali S ditambah F2 S cos theta. Menghitung usaha dengan grafik. Perhatikan grafik berikut ini. Perhatikan grafik Fs
di mana luas daerah yang diarsir antara S sama dengan 0 dengan S sama dengan S adalah F dikali S. Dan ternyata luas daerah yang diarsir ini sama dengan usaha pada grafik, di mana usaha W sama dengan luas bidang pada grafik. Contoh soal. Sebuah balok mengalami gaya F yang arahnya sejajar dengan sumbu S. Gaya yang bekerja ini merupakan fungsi perpindahan seperti tampak pada gambar. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya ini ketika balok A S sama dengan 0 ke S sama dengan 1 meter, B ketika S sama dengan 0 ke S sama dengan 3 meter. Sebelumnya kita bisa menandai dahulu bidang pada grafik dengan memberi simbol O, A, B, C, D. Penyelesaian. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dapat dicari dengan menghitung luas di bawah grafik fungsi perpindahan, di mana A yaitu usaha dari S sama dengan 0 dan S sama dengan 1 meter, ini merupakan luas dari segitiga OAD, di mana luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Sehingga usaha A sama dengan 1 dikali 4 dibagi 2. Jadi besarnya usaha sama dengan 2 joule. Untuk kasus B, mencari usaha dari S sama dengan 0 ke S sama dengan 3 meter, yaitu luas trapesium OABC, di mana luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar, yaitu AB plus OC dikali tinggi dibagi 2. Jadinya usaha B sama dengan dalam kurung 1 ditambah 3 dikali 4 dibagi 2. Jadi besarnya usaha B adalah 8 joule. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai usaha, jadi kesimpulannya, usaha atau W adalah perkalian antara besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan gaya tersebut, di mana usaha dapat dicari dengan persamaan W sama dengan F dikali S, atau W sama dengan Fs cos theta. Usaha bernilai positif jika arah gaya searah dengan arah perpindahan, dan sebaliknya, usaha yang bernilai negatif jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Usaha bernilai 0 jika tidak ada gaya dan perpindahan yang bekerja. Selanjutnya, usaha oleh beberapa gaya dapat dicari dengan persamaan W total sama dengan W1 ditambah W2 dan seterusnya. Usaha pada grafik dapat dihitung dengan mencari luas bidang pada grafik. Sekian dari materi usaha. Demikian tadi video pembelajaran tentang usaha dan energi. Kesimpulan dari video pembelajaran tadi, di mana usaha itu adalah suatu gaya yang menyebabkan benda mengalami perpindahan atau bergerak. Sedemikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dengan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.